Chu Feng, apakah itu Chu Feng? Itu benar-benar Chu Feng. Apakah dia diculik, atau apa? Saat kapal perang mendekat, tubuh Dewa Tianfu mampu melihat Feng dan yang lainnya dengan jelas melalui kekuatan formasi pertahanan. Terungkap bahwa Chu Feng memang berdiri bersama para master klan Huang Futian. Namun, reaksi pertama orang-orang di Senti Tianfu adalah bingung dan hampa. Sekalipun Chu Feng sudah menyampaikan situasinya, mereka masih merasa sulit mempercayainya. Bukan karena alasan lain, karena mereka tahu bahwa Chu Feng mempunyai dendam terhadap klan Huang Futian. Itu, Huang Fu Sengyu. Bukankah dia sudah mati? Pada saat ini, Yuan Yanri juga melihat Huang Fu Sengyu melalui formasi dan berdiri di sebelah Chu Feng. Huang Fu Sengyu belum mati. Mendengar ini, semua orang di Senti Tianfu semakin terkejut. Pada saat ini, suara Huang Fu Sengyu terdengar. Yuan Yanri, Chu Feng tidak membunuhku hari itu. Sebaliknya, dia membantuku meningkatkan garis keturunanku. Sekarang, Chu Feng dan aku memiliki persahabatan hidup dan mati. Aku tahu kau punya hubungan baik dengan Chu Feng. Meskipun ada perselisihan antara klanku dan kediamanmu sebelumnya, klanku datang ke sini hari ini bukan untuk membalas dendam, melainkan untuk menjelaskan masalah ini kepadamu. Jadi, terima saja warisan ini dengan tenang. Jika ada yang membuat masalah, klanku akan menghancurkannya untukmu. Pada saat ini, semua orang di tubuh ilahi Tianfu merasa seperti berada dalam mimpi. Jika Chu Feng mengatakan ini, mereka tidak akan mampu bereaksi untuk sementara waktu. Karena bahkan klan Huang Futian mengatakan demikian, mereka tidak punya pilihan selain mempercayainya. Lagi pula, jika dipikirkan dengan seksama, klan Huang Futian memiliki Dewa Langit kelas 3. Kalau memang mau balas dendam, langsung saja. Nggak perlu pakai konspirasi atau tipu daya. Oleh karena itu, Yuan Yanri menerima warisan itu dengan tenang. Namun tak lama kemudian, pandangan semua orang berubah dan semua terfokus pada batu nisan. Api yang berkobar membakar batu nisan itu, memancarkan cahaya keemasan dan meraung-raung, bagaikan binatang buas yang luar biasa ganas dan ganas. Dan api yang berkobar memasuki tubuh Yuan Yanri bersama dengan kekuatan warisan. Yuan Yanri juga tampak kesakitan. Ini tidak baik. Warisan ini bukan sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Huang Fu Zantian berbicara dan secara langsung menentukan kegagalan Yuan Yanri. Namun dia jelas tidak memandang rendah Yuan Yanri. Semua orang dapat melihat bahwa kekuatan itu mengerikan dan tak tertahankan. Tetapi orang yang paling mengkhawatirkan Yuan Yanri saat ini adalah kakeknya. Yanri, menyerahlah. Ia langsung membujuk karena ia juga tahu bahwa warisan ini harus diakhiri. Namun, Yuan Yanri tidak hanya tidak menyerah, tetapi secercah tekad melintas di matanya. Dia membuat beberapa gerakan tangan dan membiarkan api memasuki tubuhnya. Kekuatan api yang dahsyat dengan cepat membakar pakaian khususnya, dan kulit yang terkena kekuatan itu juga terbakar dalam area yang luas. Tapi Yuan Yanri masih tidak mundur, malah dia berteriak keras. Semua anggota suku menjauhiku. Yanri, kamu menginginkannya. Penguasa tubuh ilahi Istana Tianfu menyadari sesuatu, dan kekhawatiran semakin dalam di matanya. Namun dia tetap memberi perintah kepada semua orang di tubuh ilahi Tianfu untuk menjauh dari batu nisan. Formasi pertahanan juga berubah. Tidak lagi diarahkan keluar, melainkan ke dalam. Sayangnya, terdengar desahan, ternyata itu dari kepala keluarga Huang Futian. Tubuh ilahi api matahari, tubuh ilahi pemberian Tuhan menempati urutan ke-7. Namun kekuatan Dewa Api Matahari sangatlah dahsyat dan sombong, hanya sedikit orang yang mampu menahannya. Yuan Yanri ini mampu menahan tubuh ilahi api matahari, yang menunjukkan bahwa bakatnya tidak lemah. Sayang sekali dia bahkan tidak memahami prinsip-prinsip dasarnya. Peluangnya memang bagus, tetapi jika fondasinya hilang, maka tidak ada gunanya sama sekali. Kata-kata pemimpin klan Huang Futian juga diakui oleh banyak orang. Sehebat apapun warisan ini, tidak dapat dibandingkan dengan tubuh ilahi api matahari. Karena Anda sudah memiliki tubuh ilahi api matahari, tidak perlu mempertaruhkan nyawa Anda untuk warisan ini.
Mungkin dia awalnya menginginkan warisan ini. Tapi sekarang, dia tidak menginginkannya lagi, kata Chu Feng. Tidak menginginkannya lagi. Mendengar ini, semua orang menjadi bingung. Yuan Yanri, meskipun memperoleh tubuh ilahi api matahari, ia tidak dapat sepenuhnya mengintegrasikannya, sehingga tubuhnya rusak parah. Dia ingin menggunakan kekuatan warisan ini untuk menempa tubuhnya sendiri, dan pada saat yang sama membiarkan tubuh ilahi api matahari melawannya, dan akhirnya membiarkan tubuh ilahi api matahari sepenuhnya bergabung dengannya, kata Chu Feng. Jika ini gagal, bukankah itu berarti kematian yang pasti? Tidak heran. Orang-orang terkejut pada awalnya, tetapi mereka segera mengerti mengapa semua orang di Senti Tianfu begitu gugup. Tubuh Dewa Tianfu sudah ada dalam niat Yuan Yanri. Meski begitu, tujuannya memang lebih bisa diandalkan, tapi hasilnya tetap sama. Namun, kepala keluarga klan Huang Futian masih tidak menyukai Yuan Yanri. Mengapa kamu begitu yakin, senior? Tanya Chu Feng. Catatan sejarah menunjukkan bahwa tubuh ilahi api matahari dapat diwariskan karena hanya sedikit orang yang benar-benar dapat menguasainya. Oleh karena itu, demi menyelamatkan nyawa mereka, meskipun pewaris telah menerimanya, mereka tidak dapat memiliki tubuh ilahi api matahari untuk waktu yang lama. Tubuh ilahi api matahari adalah tubuh ilahi yang dianugerahkan surga yang tidak dapat diintegrasikan sepenuhnya. Pada zaman dahulu, banyak tokoh besar tidak mampu melakukannya, maka wajar saja dia pun tidak bisa melakukannya. Kata kepala keluarga dari klan Huang Futian. Tetapi pada saat ini, langit dan bumi tiba-tiba menjadi gelap gulita, dan tidak ada setitik pun cahaya yang terlihat, seolah-olah semua orang telah jatuh ke dalam kegelapan tak berujung. Tepat ketika semua orang bingung. Namun ada juga cahaya menyilaukan yang bersinar dari arah batu nisan. Di arah batu nisan, sebuah matahari muncul. Api matahari membubung tinggi ke angkasa. Saat terbit, ia semakin membesar, dan tak lama kemudian melampaui dunia makam, dan terus membesar. Penglihatan. Saat penglihatan aneh itu muncul, langit dan bumi yang gelap kembali diterangi, dan orang-orang dapat melihat bahwa api warisan tidak dapat lagi memasuki tubuh Yuan Yanri. Karena tubuh Yuan Yanri memancarkan api dengan aura yang sama dengan penglihatan aneh itu. Itulah kekuatan tubuh ilahi api matahari. Mungkinkah dia berhasil? Melihat kejadian ini, semua orang di klan Huang Futian merasa tak percaya. Pada saat ini, Yuan Yanri melambaikan lengan bajunya, dan semua api di batu nisan dikumpulkan ke telapak tangannya. Kemudian, fenomena aneh itu menghilang, dan api yang keluar dari tubuh Yuan Yanri juga menghilang. Ia segera mengenakan pakaiannya, tetapi orang-orang masih dapat melihat bahwa bukan saja tubuhnya yang hangus terbakar telah pulih, tetapi seluruh jiwanya juga telah berubah. Sebelumnya disiksa oleh tubuh ilahi api matahari, meskipun Yuan Yanri tinggi, lebih dari 2 meter, dia kurus dan memiliki wajah pucat. Namun kini, meski tubuhnya masih kurus, wajahnya sangat kemerahan, bahkan matanya pun cerah. Suasana suram sebelumnya telah sirna. Sudah selesai. Dia berhasil. Chu Feng menghela napas. Ada orang seperti itu di istana surgawi tubuh ilahi ini. Pada saat yang sama, pemimpin klan Huang Futian dan sekelompok tetua semuanya kagum dan tidak dapat menahan diri untuk tidak memeriksa ulang Yuan Yanri. Yuan Yanri melakukan sesuatu yang mustahil dilakukan. Bakatnya sangat kuat. Tampaknya di antara seniman bela diri kontemporer, Chu Feng bukanlah satu-satunya generasi muda yang luar biasa. Huang Fu Zantian menghela nafas. Warisan di sini begitu kuat. Dibandingkan dengan orang lain yang takjub melihat perubahan pada Yuan Yanri, dan lebih mengkhawatirkan luasnya warisan di makam kuno itu. Warisan ini memang cocok untuk Yuan Yanri, tetapi dia mampu menggunakan warisan ini untuk menyatu sepenuhnya dengan tubuh ilahi api matahari. Ini adalah kemampuannya sendiri. Kekuatan saudara Yuan tak terduga. Chu Feng mendesah sambil tersenyum. Meskipun pada awalnya, dialah yang terkenal di puncak 9 surga. Namun penampilan Yuan Yanri juga sama menakjubkannya. Yuan Yanri adalah seorang jenius sejati. Tapi tiba-tiba, wajah Chu Feng berubah drastis,
dan dia dengan cepat menggunakan metode pemimpin klan Huang Futian dan berteriak keras. Kakak Yuan, hati-hati. Pada saat yang sama, Chu Feng sudah berangkat, terbang cepat ke arah Yuan Yanri.